Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan masuk pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 bab pertama. Apa itu materinya? Yaitu meraih ketenangan hati dengan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sodri wa yassirli amrih wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin amin. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada sebuah pertanyaan pemantik nih. Apa itu? Nah, yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah dan ujian kepada hambanya yang beriman kepadanya? Nah, yang kedua, bagaimana cara memiliki ketenangan hati? Nah, di pertanyaan ini sering kita temukan dan sering kita hadapi yang namanya musibah dan cobaan. Mengapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah dan ujian kepada kita, hambanya ini? Padahal kita sudah beriman kepadanya. Nah, bagaimana sih caranya memiliki ketenangan hati gitu? Nah, di bab ini akan kita bahas. Nah, membaca, mari kita sama-sama membaca dan memaknai Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin allazina asabathum musibat qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Nah, sekarang kita akan memahami isi kandungannya. Isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Di dalam potongan ayat tersebut terdapat kata as-sabirin yang artinya itu sabar. Nah, sabar yang dimaksud adalah kita sebagai seorang yang beriman tidaklah luput dari yang namanya musibah dan ujian. Dan pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua itu tidaklah melampaui dari yang kemampuan kita. Yang kalau disimpulkan tuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala percaya kalau hambanya mampu untuk melewati itu semua dengan cara bersabar
dan tetap mensyukuri atas apa yang terjadi, karena semua pasti ada hikmahnya. Nah, sekarang kita akan memasuki yang namanya musibah, pengertian musibah dan ujiannya. Apa itu musibah? Musibah adalah peristiwa atau kejadian yang menimpa seseorang atau sekelompok orang. Biasanya tuh berbentuk bencana, kesusahan, dan lain-lain. Dalam Islam, musibah merupakan bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi dengan sabar, ikhlas, dan tawakal Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ujian dalam Islam tuh, ujian sendiri diartikan sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena bagi hamba-hambanya yang lulus dari ujian tersebut akan mendapatkan kenaikan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Joharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarjiun. Shadaqallahul azim. Perbedaan antara musibah dengan ujian di dalam syariat Islam terletak pada bentuk dan sumbernya. Bila musibah selalu dikaitkan dengan musibah yang biasanya tuh dibuat oleh manusia itu sendiri tanpa ia sadari. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, sedangkan ujian bila diilhami merupakan sebuah bentuk tes kepada hamba dari Tuhannya untuk Nah, sekarang kita masuk ke contoh musibah dan ujian. Nah, di sini contoh musibah itu ada banjir, gempa, kebakaran, kecelakaan, dan meninggal dunia. Nah, dan contoh ujian tuh kemiskinan, kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam belajar, gangguan kesehatan, dan juga fitnah. Lalu apa sih solusinya dalam menghadapi musibah dan ujian tersebut? Yaitu sabar. Seperti innallaha ma'as-sabirin tuh. Ya, artinya yang tadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Nah, sekarang hikmah bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian, yaitu meraih ketenangan hati dengan kesabaran itu sendiri. Ya. Yang kedua, melatih diri dalam hidup yang tidak berlebihan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hambanya wajib untuk selalu yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun itu. Mengangkat derajat seseorang. Allah akan mengangkat derajat seseorang. Menggugurkan dosa-dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika hambanya bersabar, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, melunturkan dosa-dosanya.
Jika ditimpa musibah, kita selalu bersabar menghadapinya. Terus juga memperkuat keimanan. Terus juga memperoleh pahala yang besar. Nah, kesimpulan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, kuat, dan tidak putus asa saat menghadapi musibah dan ujian. Bahkan buah dari kesabaran itu kita dapat memperoleh ketenangan hati. Yang mana ketenangan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kita berproses menjalani ibadah dan berproses menjalani hidup. Musibah dapat dikategorikan sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya karena hambanya lalai dalam tujuan hidup, yaitu beribadah sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 155 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtu jinnah wal insan illa liya'budu. Shadaqallahul azim, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian merupakan cara Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat seseorang, mendidik dan membersihkan dosa-dosa serta menguji kualitas keimanan seseorang hamba. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, sebelum kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.